Oke, kita langsung aja ya. Pernah nggak sih Anda dengar orang, atau jangan-jangan kita sendiri nih, yang bilang lagi nunggu hidayah? Biasanya nih jadi alasan buat belum ngelakuin sesuatu. Nah, di pembahasan singkat kali ini, kita bakal bongkar satu pertanyaan penting banget. Hidayah itu sebenarnya ditunggu aja atau harus kita cari? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih, pasti udah nggak asing lagi kan di telinga kita. Mungkin kita dengar dari orang lain, atau bisa jadi pertanyaan itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi sering banget jawabannya cuma satu itu aja. Nah, ini dia jawabannya. Kalimat sakti yang udah sering banget kita dengar, sampai rasanya udah jadi klise. Tapi, pertanyaannya adalah, apa jawaban ini beneran pas gitu menurut ajaran agama kita? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita bisa jawab soal menunggu hidayah ini, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya arti kata hidayah itu? Biar kita semua pahamnya sama gitu. Jadi gini, hidayah itu kalau dari segi bahasa artinya simple banget, bimbingan petunjuk atau penjelasan. Nah, kalau dalam istilah agama, artinya lebih spesifik lagi, yaitu jalan lurus Islam dan keimanan di dalamnya. Jadi ini bukan sesuatu yang gaib atau misterius ya, ini tuh sebuah jalan yang udah jelas banget. Nah, biar makin kebayang, cara paling gampang buat ngertiin sesuatu itu kan dengan lihat lawannya. Lawan dari al-huda atau petunjuk, itu adalah ad-dolal alias kesesatan. Gampangnya gini deh, kalau kesesatan itu artinya kita nyasar atau belok dari jalan, berarti hidayah itu ibarat kompasnya yang ngebantu kita biar tetap di jalur yang benar. Oke, nah disinilah nih sering banget terjadi salah paham. Banyak orang mikir hidayah itu kayak petir yang nyamber tiba-tiba, sekali kejadian, udah gitu aja, acak. Tapi gimana kalau sebenarnya Allah itu udah ngasih kita semua semacam sistem petunjuk yang terpasang di dalam diri kita dari awal? Dan sistem ini tuh ternyata terdiri dari 3 jenis hidayah. Anggap aja ini kayak toolkit dari Tuhan yang udah dikasih ke setiap manusia. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada yang namanya hidayah al-khalq atau petunjuk bawaan. Ini bisa kita bayangin kayak sistem operasi spiritual kita udah terinstal dari lahir. Isinya apa aja? Ada fitrah, yaitu insting alami kita buat ngakuin adanya pencipta. Terus ada qobeliyah, kemampuan kita buat bedain mana yang baik dan mana yang buruk. Dan tentunya ada akal buat kita berpikir. Jadi ketiga ini, insting, kemampuan membedakan, dan akal, itu semua udah ada di dalam diri kita. Gak perlu dicari kemana-mana. Dan ini bukan cuma teori loh, Al-Quran sendiri yang bilang. Ayat ini negasin banget kalau Allah itu udah mengilhamkan ke dalam jiwa kita kemampuan buat mengenali mana jalan yang jahat dan mana jalan takwa. Jadi jelas kan, fondasinya itu benar-benar udah ada dari sananya. Nah, kalau yang pertama tadi itu software internal kita. Yang kedua ini ibaratnya buku manualnya. Jadi Allah nggak ngebiarin kita cuma ngandelin insting doang. Dia kirim juga panduan yang super jelas lewat para rasul dan kitab suci. Disitulah dijelasin secara detail mana jalan yang benar dan mana yang salah. Ayat ini jelas banget nunjukin fungsi Al-Quran dan para nabi. Mereka itu ibarat cahaya, pemandu yang ngarahin kita ke jalan yang lurus. Jadi buku panduannya udah dikasih, terang benderang, nggak ada yang disembunyiin. Nah, ini dia nih bagian yang paling sering bikin salah paham. Namanya hidayah atau taufik atau pertolongan ilahi. Penting banget buat dicatat, ini bukan hidayah yang turun dari langit pas kita lagi diem-diem aja. Anggap aja ini kayak level bonus dalam game yang baru kebuka setelah kita pakai sistem operasi dan buku manual yang tadi. Jadi ini tuh respons dari Allah atas usaha kita, bukan pemicu awalnya. Dan poin kuncinya ada di ayat ini. Perhatiin deh kata-katanya. Allah menambah petunjuk buat orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jelas banget ini hubungan sebab akibat. Usaha kita dulu, baru pertolongan Allah datang. Usaha kita buat mencari itu jadi syarat buat dapat lebih banyak lagi petunjuk dari Dia. Oke, sampai sini mungkin ada yang mikir, tunggu dulu, bukannya ada ayat yang bilang kalau Allah yang ngasih petunjuk dan menyesatkan siapapun yang Dia mau. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Yuk kita luruskan biar nggak bingung. Jadi, di satu sisi kita lihat ada ayat yang seolah-olah bilang petunjuk itu murni kehendak Allah. Tapi di sisi lain ada ayat yang bilang itu pilihan manusia. Kelihatannya bertentangan ya. Tapi sebenarnya sama sekali enggak. Terus gimana dong cara gabungin dua ide ini? Gini cara mikirnya. Allah itu ibarat arsitek yang ngebangun dua jalan. Ada jalan petunjuk yang lurus dan terang, dan ada juga jalan kesesatan yang berkelok dan gelap. Dia yang nyiptain kedua jalan itu. Tapi
Dia ngasih kunci mobilnya ke kita, jadi kita sendirilah yang dikasih kebebasan buat milih mau lewat jalan yang mana. Dan ayat ini, wah ini benar-benar jadi penegasnya. Tegas banget dibilang, siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Siapa yang mau kafir, ya silahkan kafir. Jadi Allah udah sediain jalannya, tapi keputusan akhir 100% ada di tangan kita. Oke, setelah kita urai semua tadi, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan paling awal. Kalau kita udah dibekali semua itu, akal, kitab suci, dan kebebasan memilih, terus gimana dong seharusnya sikap kita sama yang namanya hidayah? Disinilah kita lihat ada dua mentalitas yang beda banget. Ada mentalitas menunggu, yang pasif, seolah-olah hidayah itu kayak undian berhadiah yang kita ndak tahu kapan dapatnya. Nah, lawannya adalah mentalitas mencari, yang aktif. Ini adalah sikap orang yang sadar kalau dia punya peran dan tanggung jawab dalam proses ini. Jadi kesimpulannya sekarang udah jelas banget, berdasarkan semua yang kita bahas, menunggu hidayah itu ternyata sebuah konsep yang keliru. Perintahnya bukan tunggu, tapi cari. Bukan pasif, tapi aktif. Tugas kita itu menjemput hidayah yang sebenarnya udah Allah sediakan di depan kita. Sebagai penutup, ada satu kiasan yang bagus banget nih, biar pesan utama dari pembahasan kita ini nempel terus di kepala. Kiasannya sederhana tapi dalam banget. Coba bayangin deh, hidayah itu seperti air. Dan sifat air gimana? Dia itu nggak pernah mengalir ke atas, ke tempat yang tinggi. Air itu selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Terus, apa artinya itu buat kita? Artinya, hidayah itu bakal mengalir ke hati yang rendah. Hati yang tawadu, yang nggak sombong, yang mau nerima kebenaran. Dan hidayah juga bakal masuk ke pikiran yang terbuka. Pikiran yang siap buat belajar, nggak ketutup sama prasangka. Jadi, kerendahan hati dan pikiran yang terbuka inilah wadah yang harus kita siapin buat nampung hidayah itu. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi, kapan ya hidayah datang? Pertanyaannya sekarang kita balikin ke diri kita masing-masing. Dengan hati yang udah kita rendahkan dan pikiran yang udah kita buka, apa kita siap buat mulai mencarinya? Mulai hari ini?